Ja, gara-gara belakangan ini lu sibuk banget sama Putri, semua meeting kita jadi diundur, men. Lu bahkan lupa kan kalau misalnya kita mau nonton MMA malam ini. Kan temen lu si Victor yang dari Jerman mau lawan Thailand, bro. Oh iya, lu bener ya. Gue lupa kalau gue janji sama Victor untuk nonton live dia hari ini. Lu sama Putri tiap hari? She not suspicious of that? Suspicious maksud lo, Putri curiga kalau nyokap yang udah bikin papa yang meninggal. Kan lu pertama-tamanya kan sering cuek banget sama dia. Terus tiba-tiba you care so much. Apa dia nggak mikir yang aneh-aneh? Gue rasa enggak deh, kayaknya seorang Putri tuh nggak akan mikir sejauh itu. Tapi mau sampai kapan, men, lu pura-pura peduli sama Putri? Honestly, I don't know, bro. Just be careful. Lu jangan sampai masalah dengan tunangannya si Putri. Nanti dia ngira lu mau steal her away. Bener, bro, lu masalah teror lu aja belum selesai kan? Lu mau nambahin masalah-masalah baru? Enggak, tapi here's the thing, bro. Belakangan ini gue sering banget ngabisin waktu sama Putri. Dan di depan semua orang dia emang selalu kelihatan tegar, dia berusaha nggak ngeluarin air mata. Tapi somehow kalau gue deket sama dia, gue ngerasa dia tuh bener-bener rapuh. Kejadian ini bener-bener berat banget buat dia. Dan gue nggak tahu kenapa di saat-saat kayak gini, gue ngerasa dia tuh butuh banget orang untuk dia sharing, untuk dia cerita, untuk berbagi masalah dia. And I don't know why, tapi gue ngerasa gue kepingin jadi orang itu. Bentar, itu berarti lu suka sama Putri? Don't tell me you're in love with her, man. Don't be crazy. Lu coba pikir-pikir dulu. Kalau misal lu bener-bener sayang, or you just wanting to care for her. Kayaknya lu kemakan sama omongan sendiri. Lu bilang waktu itu lu benci banget sama Putri, men. Terus sekarang lu suka? Udah, lo hati-hati aja ya. Don't make any problems. Ya honestly bro, gue juga nggak tahu sih. Gue udah lama banget nggak ngerasain perasaan kayak gini. Terakhir gue ngerasain hal kayak gini itu gue sama Alina. I don't know, maybe I'm in love with her. Kalau ini bisa bikin kamu ngerasa lebih baik, saya nggak keberatan kok, Put. Kamu pegang aja tangan saya terus. Kamu udah enakan. Pangeran. Pangeran. Kalau udah nggak ada, gue nyangka bakal secepat ini kehilangan Bapak. Gue ngerasa banyak kehilangan. Tapi gak tahu karena aku sama kembali adik aku. Adik aku akan lebih kuat. Jangan pergi lagi. Bu, kemana ya? Ibu, HP ibu juga di sini. Bu, Om Jojo? Ya non, oke. Ibu mana? Loh, ibu kan di dalam. Dari tadi Om Jojo nggak lihat ibu keluar. Ibu nggak ada di dalam. Ah, yang bener non. Terus bu kemana dong? Coba non Putri telepon. Nggak bisa ditelepon, HP-nya di kamar. Adalah. Ya aku cuma takut ibu berubah pikiran, ibu nggak mau jalanin pengobatannya, terus ibu kabur dari rumah. Sebentar, gini. Non Putri tenang dulu. Coba kita cari di sekitar sini. Siapa tahu ibu di minimarket. Ya udah aku coba cari di tempat yang ibu sering datengin ya. Nanti kalau Om Jojo cari terus ibu nggak ada, Om Jojo pulang aja, siapa tahu ibu udah pulang juga. Pokoknya kabarin aku terus. Oh iya wes, sebentar ya non ya. Hai. Kamu kok kesini? Iya, kita kan ada meeting, ada urusan, jadi saya kesini untuk jemput kamu supaya kita bisa berangkat bareng. Kamu duluan aja, aku masih ada urusan. Urusan apa ya?
Ibu tiba-tiba nggak ada di rumah. Aku khawatir banget, aku nggak tahu ibu kemana, ibu nggak kabarin. Jadi aku mau cari ibu dulu. Saya temenin. Nggak usah. Putri, kamu nggak mungkin kan dalam keadaan kayak gini kamu nyetir nyari ibu sendirian sangat-sangat nggak kondusif. Jadi lebih efektif kalau saya yang nemenin kamu. Aduh, kemana sih si Ferdi ini? Jadi ketemu gak sih di sini? Makasih. Aduh, udah 1 jam loh saya nungguin di sini. Nggak diangkat loh. Ini sebenarnya jadi ketemu apa enggak sih? Aduh, nggak suka deh kayak gini. Nggak bisa tepat waktu, buang-buang waktu kalau begini. Pokoknya menurut Tante gampang ya untuk bisa dapetin data-datanya Putri. Saya juga butuh waktu untuk ngumpulin semuanya, Tan. Udah ada belum? Saya nggak akan memberikan data-data ini ke Tante sebelum Tante menunjukkan bukti pembelian apartemen itu ke saya. Kamu pikir beli apartemen itu seperti beli kacang? Itu butuh waktu. Nggak bisa dalam semalam langsung jadi. Semua sedang diurus surat-suratnya. Ya kalau memang Tante nggak bisa menunjukkan bukti pembayarannya, saya nggak akan menyerahkan data-data ini ke Tante. Kamu kira saya bohong? Saya nggak suka bohongin orang. Nih, kamu lihat sendiri WhatsAppan ini dari notaris saya. Kamu lihat ada bukti pembayaran kwitansi juga di sini. Saya hari ini nggak bisa ketemu sama notaris, tapi kamu lihat semuanya sudah ada. Oke. Ini data-datanya, Tante. Setelah ini Tante jangan suruh-suruh saya lagi ya. Saya itu bukan pesuruh Tante. Kalau kamu mau aman, kamu jauh-jauh dari saya, Ferdi. Karena Raja juga pasti curiga karena kamu jarang sama saya. Karena dia taunya kamu tuh kan bodyguard saya. Tan, walaupun saya lagi deket Tante, bukan berarti Tante bisa nyuruh-nyuruh saya seenaknya, Tan. Kira-kira gimana reaksinya Tante Diana ya ketika ngeliat foto almarhum suaminya si Putri? Secara mantan suaminya si Putri itu mirip banget sama Raja. Nah, tapi gue kenapa khawatir ya kalau ini bisa dimanfaatin sama Tante Diana untuk membujuk Putri supaya Raja bisa dekat sama Putri. Gue nggak mau tahu. Apapun caranya, lo harus segera cari si Putri. Putri. Ferdi. Kamu tahu Putri dari mana? Kenapa barusan kamu sebut-sebut nama Putri? Enggak. Raja nggak boleh dekat sama Putri. Ya, gue bakalan dukung Putri sama Vino. Kalau Vino sama Putri tunangan, Raja pasti nggak akan bisa untuk deketin Putri
Putri lagi. Dan Vino nggak akan biarin semua itu. Halo Om Jojo, Ibu udah ada di rumah belum? Belum ya? Aku sekarang sama Raja kok. Ya udah, Om Jojo pokoknya standby aja di rumah. Nanti kalau tiba-tiba Ibu pulang kabarin aku. Pokoknya kita saling berkabar aja ya. Oke. Putri, kamu tahu nggak tempat-tempat lain yang bisa dikunjungin sama ibu kamu selain tempat-tempat yang udah kita kunjungin tadi? Ibu mungkin ada di makamnya Bapak sih. Ya udah, kita ke sana ya. Kehilangan papanya pasti sangat berat untuk Putri. Belum lagi sekarang ibunya lagi sakit. Saya nggak tega biarin Putri menghadapi ini semua sendirian. Aku masih nggak paham kenapa tiba-tiba Raja jadi sepeduli ini sama aku. Benar, ternyata dugaan kamu ibu ada di situ. Bu, Putri, sayang. Aku nggak bilang sih kalau Ibu kesini. Kan kalau Ibu bilang bisa aku temenin. Aku sama Om Jojo panik banget nyariin Ibu. Ibu nggak ada di rumah. Oh, maafin Ibu sayang. Kalau Ibu nggak ngasih tahu kamu Ibu kesini. Jadi semalam Ibu tuh mimpi. Ibu mimpiin Pipi. Di mimpi itu, Pipi tuh kecewa banget. Karena tunangan kamu sama Vino diundur. Makanya Ibu buru-buru kesini. Ibu mau jelasin ke Pipi kalau Ibu undur paling nggak sampai Vino benar-benar pulih setelah pasca kecelakaan. Supaya Pipi tenang di sana, Put. Ya udah Bu, kalau gitu abis ini aku ngomong sama Vino ya untuk mempercepat pertunangan kita berdua. Ya. Sekarang kita pulang ya. Tante, Kok ada Raja? Iya tadi Raja jemput aku karena kita mau meeting. Terus karena aku bilang Ibu tiba-tiba hilang atau kemana, dia nawarin buat nganterin, nemenin aku nyari Ibu. Kamu harus jaga jarak sama Raja. Kamu ingat loh, Put. Bentar lagi kamu kan tunangan sama Vino.